A True Martial World, Bab 60. Judul, Kebahagiaan Jiang Xiaoru. Makanan paling enak. Jiang Xiaoru memandang Yi Yun dengan bingung. Di malam yang gelap, matanya berbinar. Dia merasa semua yang terjadi malam itu seperti mimpi. Kak Xiaoru, kamu hanya harus menunggu untuk makan. Yi Yun mulai fokus. Dia telah menyiapkan makanan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah memfokuskan upaya sebanyak makanan ini. Yi Yun telah menerima seluruh set peralatan memasak dan bumbu dari Pak Tua Su. Dia bahkan telah mendapatkan beberapa anggur vintage. Itu cukup baginya untuk mengekspresikan keterampilan kulinernya sepenuhnya. Air ditambahkan ke panci dengan bahan olahan, bersama dengan daging, bumbu, penyedap rasa, kaldu sup, minyak. Yi Yun sangat teliti dalam setiap langkahnya. Dan dia melakukan banyak hidangan secara bersamaan. Saat dia memasak hidangan, dia sudah menyiapkan yang lain. Talenan adalah tunggul pohon yang sudah dibersihkan. Pisau itu juga berasal dari orang tua Su. Setelah mendapatkan tubuh temperet, kekuatan Yi Yun meningkat. Pekerjaan pisaunya luar biasa. Bahan-bahannya dipotong setipis sayap capung dan kecepatannya tak henti-hentinya. Di sampingnya, menggunakan iluminasi api, Jiang Xiaoru terpana oleh pisau Yi Yun. Kapan adiknya menjadi begitu kuat? Agar Jiang Xiaoru bisa makan makanan enak, Yi Yun membuat beberapa hidangan yang membutuhkan langkah-langkah rumit. Bahkan di bumi, hidangan ini membutuhkan perawatan dan perhatian Yi Yun karena memerlukan banyak langkah, dan dia bukanlah koki profesional. Satu atau dua kesalahan akan membuat hidangan kehilangan kesempurnaannya. Tapi sekarang, dengan Yi Yun mencapai alam meridian, meridian otaknya telah dibersihkan dan energi masuk ke otaknya membuat pemikirannya tajam. Jadi, dia dapat membuat 3 hidangan secara bersamaan tanpa kehilangan langkah yang diperlukan untuk setiap hidangan. Dengan satu hidangan selesai, itu disendok dan hidangan lain disiapkan. Itu semua dilakukan dengan tepat waktu. Dan Jiang Xiaoru sudah benar-benar membeku. Aroma yang menyerang lubang hidungnya membuka nafsu makannya. Jiang Xiaoru jarang melihat beberapa potong daging asap, jadi kapan dia bisa memiliki kesempatan untuk melihat masakan kelas atas seperti itu? Masakan Yi Yun semuanya terbuat dari daging kuno terbaik. Dari perawakan dan kerakusan orang tua Su, dia tidak akan menyimpan apapun selain daging kuno. Dan bahkan di antara daging kuno, hanya yang terbaik yang disimpan. Selain itu, berbagai bumbu yang ditinggalkan lelaki tua Su adalah barang mahal. Jadi Yi Yun mampu mengekspresikan keterampilannya sepenuhnya, dan menyelesaikan hidangan demi hidangan. Jiang Xiaoru melihat makanan lezat yang berjajar di tunggul pohon. Rasanya seperti dia dalam mimpi. Apakah semua ini nyata? Beberapa saat yang lalu, dia mengkhawatirkan makanan dan masa depan mereka, tetapi sekarang, dia dihadapkan pada meja makanan lezat. Apakah semua ini dibuat oleh adiknya? Bisakah dia makan semua makanannya? Kak Xiaoru, cepat makan. Anginnya dingin. Makanan akan segera dingin. Yi Yun mengambil semangkuk daging kukus yang bening seperti kristal dan berkata, ini disebut perut babi kukus, Kak Xiaoru, cobalah. Di bumi, perut babi biasa terasa enak saat dibuat menjadi perut babi kukus, tetapi menggunakan daging kuno untuk perut babi kukus membuatnya lebih enak. Yi Yun mengambil sepotong perut babi kukus dan menyajikannya ke bibir Jiang Xiaoru. Itu selalu memberinya makan Yi Yun, tapi hari ini, perannya terbalik. Jiang Xiaoru tidak terbiasa dengan itu dan wajahnya memerah saat dia membuka mulutnya untuk menggigit kecil. Saat daging memasuki mulutnya, itu meleleh menjadi rasa yang harum dan lezat. Itu tidak berminyak dan dengan rasa nasi yang samar, itu sangat berkesan. Jiang Xiaoru tidak percaya bahwa ada sesuatu yang enak di dunia ini. Orang-orang yang telah kelaparan untuk waktu yang lama akan menemukan semangkuk mie kuah yang lezat, terlebih lagi, hidangan ini bahkan dapat menyaingi hidangan terbaik di dunia dengan daging kuno yang luar biasa. Jiang Xiaoru merasa lidahnya tidak bisa lagi bergerak. Rasanya terlalu enak. Rasanya adalah sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya, dia juga tidak pernah memikirkannya. Ketika dia masih muda, Jiang Xiaoru berasal dari keluarga kaya tetapi dia masih kecil saat itu. Dia hanya terobsesi dengan makanan ringan dan tidak belajar menghargai makanan. Karena hanya tertarik pada permen dan tidak pernah kelaparan, dia tidak pernah tahu bahwa ikan dan daging itu enak. Hong Xiaorou,
ayam panggang asin, sayuran panas, sup sayuran tulang. Yiyun memperkenalkan hidangannya satu persatu. Pak Tua Su meninggalkan beberapa sayuran, jadi dia menggorengnya dengan sedikit daging. Masakan tradisional China dengan bahan-bahan dari dunia asing membuat rasanya semakin enak. Meski pilih-pilih makanannya, Yiyun yang rakus merasa itu sempurna. Jiang Xiaoru memakannya begitu cepat hingga dia hampir menelan lidahnya. Makan makanan seperti itu sama dengan mimpi. Dan masakannya akan memberikan rasa hangat yang kuat saat masuk ke perut. Kehangatan ini menyebar ke seluruh tubuh mereka, memberi mereka kenyamanan yang luar biasa. Ini adalah daging kuno yang membentuk kembali tubuh mereka. Daging kuno adalah sesuatu yang jarang bisa dimakan oleh orang miskin di padang gurun yang luas. Jika mereka bisa memakannya setiap hari, tubuh mereka akan kuat dan tidak akan terserang pada penyakit. Bahkan sayuran yang ditinggalkan oleh Pak Tua Su adalah sesuatu yang baik untuk tubuh, dan orang normal tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memakannya. Kedua bersaudara itu makan dengan lahap dan dalam 15 menit, mereka telah menyapu makanan lezat di tunggul pohon seperti topan. Sulit dipercaya bahwa Jiang Xiaoru beberapa saat yang lalu putus asa, lapar dan kedinginan dan dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi dalam waktu singkat, dia kenyang karena makan. Dan dengan energi di dalam makanan, dia merasa hangat. Hanya setelah mengalami kelaparan orang akan tahu bahwa makanan lezat adalah objek yang begitu membahagiakan. Saat ini, Yiyun sudah mulai membangun rumah pohon. Dengan tubuh temperetnya, Yiyun memiliki kekuatan yang besar, jadi sangat mudah baginya untuk membangun rumah pohon. Yun apa yang terjadi beberapa hari ini? Jiang Xiaoru melihat Yiyun menyibukkan dirinya, dan merasa seperti dia masih dalam halusinasi mimpi. Peristiwa 1 jam terakhir ini terlalu luar biasa. Oh, aku bertemu dengan pria yang tidak bermoral dengan nama keluarga Su. Dia melihat bahwa konstitusi aku sangat bagus dan memberi aku beberapa petunjuk. Dia juga memberi aku beberapa barang bagus. Kira-kira seperti itu. Kak Xiaoru, jangan khawatir. Aku berbeda dari masa lalu. Di masa depan, hidup kamu hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Rumah pohon itu sudah selesai dibangun, tetapi di pegunungan dingin dan lembab, jadi tidur di rumah pohon akan terasa terlalu dingin. Meskipun ada api di dekatnya, dan itu hangat, itu membutuhkan perhatian terus-menerus karena tidak bisa menyala sepanjang malam, jadi mereka akan tetap dingin. Melihat Jiang Xiaoru sesekali menggosok telinganya, Yiyun tersenyum dan turun dari rumah pohon. Dalam waktu singkat, dia mengangkat kepala Cilin. Cilin memiliki energi elemen api yang kaya. Menempatkan kepala di rumah pohon itu seperti memiliki kompor pemanas kecil. Dalam waktu singkat, rumah pohon telah menghangat. Yiyun telah membawa terlalu banyak kejutan malam ini, jadi Jiang Xiaoru memutuskan untuk tidak bertanya. Meskipun dia harus berbaring di papan kayu rumah pohon, dia tidak pernah merasa lebih aman dari hari ini. Setelah makan, memuaskan dahaganya, memiliki rumah yang hangat dan dengan Yiyun di sisinya. Hal apalagi di dunia ini yang lebih bahagia dari ini? Yun aku sangat takut ini semua hanya mimpi. Jiang Xiaoru merasa bahwa semuanya tidak nyata. Dia takut tidur, takut jika dia menutup matanya dan membukanya, dia akan menemukan dirinya berada di rumah kosong yang dingin dengan kotoran sapi yang kotor, dan berita buruk tentang Yiyun yang meninggal karena penyakit. Ini bukan mimpi, Kak, tidur saja, aku akan melindungimu. Yiyun duduk di ranjang kayu di sampingnya dan memegang tangan Jiang Xiaoru. Setelah merasakan panas dari telapak tangan Yiyun, Jiang Xiaoru mendapatkan ketenangan pikiran. Sentuhan hangat ini memungkinkan rasa lelah membanjiri dirinya. Meskipun dia tidak mau tidur, perlahan dia kehilangan kesadaran dan tertidur. Hari ini, dia pertama kali mengetahui kematian Yiyun, dan kemudian dikepung oleh penduduk desa. Dia sangat ketakutan dan emosinya ditandai dengan pasang surut, jadi dia benar-benar kelelahan. Jiang Xiaoru memasuki alam mimpi dan senyum bahagia muncul di sudut mulutnya.